Kalau kita lagi banyak masalah ya, kita deketin Allah ya. Kita bermunajat pada Allah, bertaubat pada Allah ya. Memohon pada Allah, ngobrol sama Allah, utamakan Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kalau kita sedang banyak masalah, sedih, kita dekat sama Allah karena ada Allah. Selalu ada Allah yang mau ngebantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Karena sudah banyak sekali teman-teman kita pecinta sholawat, pengamal sholawat berkirim testimoni keajaiban sholawat ya, berkisah tentang dahsyatnya sholawat. Dan karena mereka tuh rajin baca sholawat, rutin baca sholawat, istiqomah sholawat, akhirnya Allah berikan keajaiban sholawat. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Ibu Endang. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Endang. Saya mau berkirim testimoni keajaiban sholawat. Berkah sholawat, Allah memberiku rezeki berlipat-lipat dari arah yang tak terduga. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dahsyatnya sholawat. Ketika saya diuji sama Allah, saya tuh merasa sedih. Nah, dari situlah ketika saya sudah berada di titik terendah, saya sudah deketin Allah, berusaha untuk bermunajat sama Allah. Saya ngobrol sama Allah, saya curhat sama Allah, saya ngadu sama Allah, Mbak Vina. Apapun masalah saya omongin ke Allah. Apapun yang merasa berat, saya ngomong sama Allah. Kalau itu merasa sangat membebani di hati saya adukan semuanya pada Allah. Karena menurut saya masih ada Allah yang menolong dengan memakai doa tawasul kepada Rasulullah, yakni dengan cara bersolawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, salawat Jibril, dan solawat munjiat. Nah, kemudian saya tambah dengan sholat tahajud dan sholat duha, Mbak Vina. Karena waktu itu saya sedang diuji sakit kaki, dengan sakit yang benar-benar sakit sampai nggak bisa jalan. Karena saya merasa tuh ujian dari Allah, bahwa sakit itu datangnya dari Allah, saya kembalikan semuanya pada Allah, Mbak Vina, dengan cara tawasul atau sholawat. Ya Allah, dengan barokahnya sholawat saya kepada Rasulullah, semoga Engkau menyembuhkan sakit saya. Karena permasalahan itu datangnya dari Allah, saya kembalikan pada Allah, Mbak Vina. Datangnya sakit itu dari Allah, saya kembalikan sakitnya itu kepada Allah, Mbak Vina. Karena setiap masalah itu datangnya dari Allah, maka saya minta jalan keluar itu kepada Allah. Saya minta pertolongan pada Allah. Saya minta Allah memberikan ujian ini dengan memberikan saya keteguhan hati dan kuat. Ya Allah, hilangkanlah rasa sakit ini. Yang penting saya berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholawat, perbaiki ibadah, dan tambah sholat tahajud dan sholat duha. Karena selalu ada Allah. Selalu ada Allah, Allah dan Allah. Dan alhamdulillah, ketika saya sudah mentok, Mbak Vina, saya berusaha untuk ingat sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah bahwasanya memang haruslah Allah yang diutamakan ya. Maka dari itu saya mengutamakan Allah. Saya utamakan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena saya dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur di Wisata Hati. Ustadz Yusuf Mansur berceramah tentang ilmu keyakinan, bahwasanya kita harus yakin ada Allah, kita yakin Allah selalu ada, kita yakin Allah selalu menolong kita,
Itu yang saya dengar di ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, Mbak Wina. Ketika itu saya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur dengan cara bab sholawat Allah mengabulkan doa-doa kita. Lalu saya tontonlah videonya Ustadz Yusuf Mansur, saya ikuti, saya follow lah Instagramnya Ustadz Yusuf Mansur, Mbak Vina. Nah, dengan cara saya ngikutin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, ternyata katanya Ustadz Yusuf Mansur kita harus libatin Allah ya. Apalagi kalau ujian berat, kita libatin Allah ya. Karena ujian itu datangnya dari Allah, cobaan itu datangnya dari Allah. Yang memberikan ujian itu Allah, yang memberikan cobaan itu juga Allah. Maka kita kembaliin deh ujian itu pada Allah. Kita kembalikan dah ujian itu sama Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah maha kehendak, Allah maha menghilangkan kesedihan. Nah, ketika saya berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad dan selawat menjihad, ternyata Allah sembuhkan kaki saya. Yang penting kalau Allah berikan cobaan kepada kita ya, yang penting kita berusaha untuk ikhtiar ya teman-teman. Kita minta pada Allah untuk diberikan jalan keluar yang terbaik, karena Allah selalu menolong kita. Dengan kita meminta pertolongan pada Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang ya. Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian. Jadi hanya Allah lah yang akan menghilangkan betapa cintanya Allah kepada hambanya yang benar-benar mencintai Allah. Dan Allah selalu mengingatkan kita di setiap hidup kita. Makanya terkadang Allah tuh memberikan cobaan ya, karena Allah kangen dengan tangisan kita. Dan kita tuh supaya merengek pada Allah dengan cara manja kita. Kita memohon pada Allah, kita memohon pertolongan Allah dengan cara tersenyum. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Sungguh maha baik Engkau ya Allah. Kalau aku meminta, Engkau akan berikan. Kalau aku memohon, Engkau kabulkan. Sungguh Allah maha segalanya dalam hidup saya, Mbak Vina. Allah selalu menggenggam takdir saya. Yang penting jangan pernah lelah untuk beribadah dengan ikhlas, untuk mencari keridhoannya. Perbanyak baca sholawat ya. Walaupun itu hanya sholawat Jibril 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad. Dan terima kasih ya Mbak Vina sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat yang saya rasakan. Dan karena saya memang termotivasi dari Ustadz Yusuf Mansur waktu itu. Saya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ya, karena memang waktu itu saya senang sekali ya dengan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Kalau saya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, serasa hati saya tuh benar-benar yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Selalu utamakan Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Saya selalu Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Endang atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman. Di sini Bu Endang berkirim testimoni keajaiban sholawat ya, karena beliau itu selalu libatin Allah, utamakan Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Apapun masalahnya kita libatin Allah ya. Kita ngomong sama Allah, kita ngadu sama Allah, berdoa sama Allah, minta dah sama Allah, minta solusi pada Allah, minta jalan keluar sama Allah. Karena ujian itu datangnya dari Allah, cobaan itu datangnya dari Allah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Dan Bu Endang ini termotivasi dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ya, karena beliau tuh dulu seneng dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, sehingga kalau Bu Endang dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu serasa ngena. Bahkan Bu Endang tuh follow Instagram Ustadz Yusuf Mansur ya, karena Bu Endang setiap hari dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya Bu Endang tuh merasa yakin bahwasanya Allah tuh ngasih pertolongan, Allah tuh ngasih kebahagiaan, Allah tuh ngasih yang terbaik. Kalau kita ngandelin Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Utamakan Allah ya, libatkan Allah, libatin Allah. Kita ngobrol sama Allah, ya Allah hujan berat sekali, beri saya ketenangan hati, beri saya jalan keluar ya Allah, karena Engkau maha kuasa ya Allah, Engkau maha kehendak ya Allah, Engkau maha pemberi. Kita mohon ampun sama Allah ya. Kita pertama tuh harus bertobat pada Allah, karena
Allah itu akan meloloskan hambanya dari ujian itu dengan cara bertaubat ya. Yang kedua itu dengan cara amal soleh. Allah memberikan kita jalan keluar dari segala ujian. Dan yang ketiga, kalau amal kita belum mampu menghapus segala ujian atau cobaan yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepada kita supaya kita tuh ingat sama Allah ya teman-teman. Kalau kita sudah ingat sama Allah ya, maka kita akan ngadu sama Allah. Kita tuh lebih tenang ya. Utamakan Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Bu Indah itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.